Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ranisa Prawatasari dari kelas 12-nya. Di sini saya akan menjelaskan materi fermentasi. Pengertian. Fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Fermentasi merupakan pengolahan substrat menggunakan peranan mikroba atau zat trenik sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Produk fermentasi berupa biomasa sel, enzim, metabolit, primer maupun sekunder atau produk transformasi atau biokonversi. Kita lanjut jenis-jenis. Berdasarkan penggunaan oksigen, fermentasi dibagi menjadi fermentasi aerobik dan anaerobik. Fermentasi aerobik adalah fermentasi yang memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi anaerobik tidak memerlukan oksigen. Berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba, fermentasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fermentasi yang memproduksi sel mikroba atau biomas. Produksi komersial dari biomas dapat dibedakan menjadi produksi yard untuk industri roti dan produksi sel mikroba untuk menggunakan sebagai makanan manusia dan hewan. Fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba. Secara komersial, enzim dapat diproduksi oleh tanaman, hewan, dan mikroba. Namun, enzim yang diproduksi oleh mikroba memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu dihasilkan dalam jumlah besar dan mudah untuk meningkatkan produktivitas bila dibandingkan dengan tanaman atau hewan. Yang ketiga, fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Metabolit mikroba dapat dibedakan menjadi metabolit primer dan metabolit sekunder. Produk metabolisme primer yang dianggap penting contohnya etanol, asam sitrat, polisakarida, aseton, butanol, dan vitamin. Sedangkan metabolit sekunder yang dihasilkan metabolit contohnya antibiotik, pemacu pertumbuhan, inhibitor, enzim, dan lain-lain. Reaksi kimia. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan 2C2H5OH. Persamaan reaksi kimia yaitu C6H12O6 2C2H5OH 2CO2 2ATP. Reaksi di atas dijelaskan gula atau glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Alkohol atau etanol plus karbon dioksida plus energi atau ATP. Urutan proses terjadinya fermentasi dan produk yang dihasilkan dijelaskan pada gambar di bawah ini. Reaksi kimia. Di sini pada gambarnya ada gula menuju fosfogliseraldehida, terus menuju asam pirufat. Di asam pirufat ini dibagi menjadi 2, ada aerobik dan anaerobik. Di aerobik ada energi tinggi plus
CO2 plus H2O. Di anaerobik ada asam laktat, etanol, alkohol, ester, asam asetat, yang terakhir keton. Penerapan metode fermentasi yang banyak digunakan diantaranya adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat memiliki perbedaan dalam produk akhir yang dihasilkan. Produk akhir fermentasi alkohol berupa etanol dan CO2, sedangkan produksi akhir fermentasi asam laktat berupa asam laktat. Keberhasilan fermentasi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada keasaman pH. Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika oksigen cukup jumlahnya dan kapang dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Tingkat keasaman sangat berpengaruh dalam perkembangan bakteri. Kondisi keasaman yang baik untuk bakteri adalah 4,5 sampai 5,5. Yang kedua ada mikroba. Fermentasi biasanya dilakukan dengan kultur murni yang dihasilkan di laboratorium. Kultur ini disimpan dalam keadaan kering atau dibekukan. Yang ketiga, suhu. Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang dominan selama fermentasi. Tiap-tiap mikroorganisme memiliki suhu pertumbuhan yang maksimal, suhu pertumbuhan minimal, dan suhu optimal, yaitu suhu yang memberikan terbaik dan perbanyakan diri tercepat. Faktor-faktor mempengaruhi fermentasi. Yang keempat ada oksigen. Udara atau oksigen selama fermentasi harus diatur sebaik mungkin untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berada jumlahnya untuk pertumbuhan atau pembentukan sel-sel baru dan untuk fermentasi. Misalnya, ragi roti akan tumbuh lebih baik dalam keadaan aerobik, tetapi keduanya akan melakukan fermentasi terhadap gula jauh lebih cepat dengan keadaan anaerobik. Waktu. Laju perbanyakan bakteri bervariasi menurut spesies dan kondisi pertumbuhannya. Pada kondisi optimal, bakteri akan membelah sekali setiap 20 menit. Untuk beberapa bakteri memilih waktu generasi, yaitu selang waktu antara pembelahan dapat dicapai selama 20 menit. Jika waktu generasinya 20 menit, pada kondisi yang cocok sebuah sel dapat menghasilkan beberapa juta sel selama 7 jam. Contoh, di sini yang pertama ada tempe. Selain tahu, tempe merupakan makanan hasil fermentasi dari kacang kedelai. Proses pembuatannya melibatkan kapan rhizopus, yaitu jamur yang membuat tempe mudah dicerna di tubuh. Untuk proses pembuatan tempe sendiri, kacang kedelai harus direndam selama 12-18 jam, lalu nanti akan dibungkus selama 2 hari. Yang kedua ada yogurt, terbuat dari susu yang diolah melalui proses fermentasi dan diberi tambahan organisme hidup, seperti bakteri Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus, Dermophilus, ataupun Bifidobacterium. Proses fermentasi membuat yogurt bertekstur kental dengan cita rasa asam segar. Konon yogurt dibuat karena tak sengaja. Makanan ini sudah ada sejak tahun 1700-an saat imigran Turki
mempromosikannya ke luar Turki. Sekarang yogurt sudah menjadi bagian gaya hidup sehat. Konsumsinya berkaitan dengan penurunan berat badan, metabolisme sehat, tekanan darah yang lebih baik, dan bermanfaat bagi pencernaan. Sekian, terima kasih.